Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik dan sehat semuanya. Sempat terpikir di benak saya ya bahwa semakin pintar seorang ya maka tidak mudah baginya untuk percaya pada satu hal. Ya, sebagai contoh, ketika saya hendak menyajikan ya, cara hitungan matematis untuk menghitung nilai tegangan pada sebuah sistem yang ingin kita tinjau. Atau ya, ketika saya hanya menyajikan cara simulasi ya pada saudara-saudara kalian untuk mencari tegangan ya pada sistem yang kita tinjau. Tentunya kita menjadi kurang percaya seperti itu. Karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ya, membuat komparasi antara hitungan matematis dan juga simulasi dalam mencari tegangan pada sebuah sistem. Nah, pada kesempatan kali ini ya agar apa yang ingin saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian tersampaikan dengan mudah ya, maka saya telah membuat sebuah persoalan yang sederhana seperti itu. Sebenarnya ini bukan masalah persoalannya ya, harus susah atau kompleks seperti itu, tapi yang lebih terpenting adalah dari soal yang mudah ini ya, saya harapkan kesalahan karena perhitungan matematis menjadi lebih terminimalisir, sehingga proses pembelajaran ya untuk mengkomparasi pun menjadi jauh lebih mudah. Nah, berikut adalah persoalan yang akan kita komparasi. Nah, di sini terdapat cantilever seperti itu dengan panjang 1 meter dan berpenampang lingkaran dengan diameter 2 cm. Jadi panjangnya 1 meter, diameternya 2 cm. Nah, kemudian diberikan gaya ya pada arah sumbu Y ya, pada arah sumbu Y dengan besar 200 Newton. Nah, kemudian antara wall ya dinding dan juga cantilever ya ini diasumsikan terbuat dari benda yang sama seperti itu. Nah, mungkin di mata kuliah yang lalu ya mungkin kalian dari kasus ini akan ditanyakan ya berapakah tegangan prinsipal pada TTA ya, TTA atau titik B. Nah, titik A dan titik B bayangannya adalah seperti ini ya. Jadi ini ketika kita pandang dari arah sumbu X ya. Jadi ke atas ini adalah sumbu Y dan ke kiri ini adalah sumbu Z ya. Jadi titik B ini terletak di kiri ya, sementara titik A terletak di atas seperti ini. Nah, jadi di mata kuliah yang lalu ya mungkin kita akan ditanyakan berapakah tegangan prinsipal ya, tegangan pada titik A ya ketika diberikan pembebanan F1 sebesar 200 Newton. Ya, kemudian pertanyaan kedua mungkin yang akan ditanyakan pada kalian adalah apakah titik A ini akan aman seperti itu ya ketika menerima beban F1 sebesar 200 Newton. Ya, aman dalam hal ini artinya adalah dia tidak patah ya, tidak retak, tidak terjadi retak di titik A. Nah, pada kesempatan kali ini ya pertama-tama saya akan mencoba untuk menghitung tegangan pada titik A. Nah, mungkin ada pertanyaan ya dari kalian, kenapa kok di titik A? Ya, kenapa kok di titik A? Ya sebenarnya alasannya adalah karena saya tahu bahwa titik A ini adalah titik yang paling kritis ya. Jadi saya sudah tahu ya bahwa titik A ini adalah titik yang paling kritis ya. Dan sehingga ketika nanti hasil simulasinya keluar ya, saya akan dapat dengan mudah seperti itu mengetahui ya dari gradasi warna yang ada ya, titik A ini nilainya berapa.
Seperti itu. Nah, jadi yang pertama-tama, ya, jadi saya lanjutkan. Jadi ini adalah cara matematisnya. Nah, yang harus kita lakukan ya dengan cara matematis, ya, yang pertama adalah meninjau pengaruh gaya F1 tadi. Ya. Nah, karena gaya F1 ya akan timbul gaya arah sumbu Y ya karena F1. Atau kita sebut sebagai F1 arah sumbu Y yang sama besarnya dengan F1 yaitu adalah 200 Newton. Kemudian karena gaya F1 ini juga akan timbul momen ya yang kita sebut sebagai M1 ya dengan besar F1 dikali dengan 1 meter ya sebagai galangan momennya sehingga M1 ya akan bernilai 200 Nm. Kemudian karena gaya F1 ya ini tidak akan timbul torsi ya karena lengan torsinya ya ini 0. Baik, jadi di sini hanya timbul gaya arah sumbu Y dan juga momen. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya, mungkin langkah-langkah ini sudah saya jelaskan pada mata kuliah yang lalu. Dan jika kalian memang dulunya mungkin tidak mendapatkan materi ini, ya nantinya materi ini akan saya bubuhkan seperti itu ya pada kolom deskripsi. Jadi silakan jika kalian ingin mengetahui ya isi materinya lebih detail ya seperti apa itu C-nya ya, apa itu I-nya, kenapa I-nya sekian ya karena bentuknya lingkaran ya. Nah, jadi detailnya ya silakan dilihat pada materi yang saya taruh ya pada kolom deskripsi dari video ini. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian kita mencari tegangan normal pada titik A dan juga tegangan geser pada titik A. Tegangan normal pada titik A terjadi karena M1. Tegangan geser dari titik A ya pada titik A ini terjadi karena gaya F1 ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama ya bahwa tegangan normal ya karena momen ya rumusnya adalah M dikali C ya dibagi dengan I. Untuk lingkaran nilai I-nya adalah B di pangkat 4 per 64 ya. Dengan memasukkan M-nya adalah 200 ya, D-nya adalah 0,02 maka diperoleh sigma ya sigma X besar 254 megapascal. Ya, sigma arah sumbu X. Ya, jadi karena M1 ya ini timbul sigma arah sumbu X. Ya, ini ralat ya, ini sigma arah sumbu X. Nah, kemudian karena gaya F1 ya ini akan timbul tegangan geser. Ya, tegangan geser pada arah sumbu Y ya. Jadi jika saya buatkan diagramnya ya akan berbentuk seperti ini ya. Jadi terdapat elemen titik A berbentuk kubus kemudian mengalami tarik ya. Mengalami tarik sebesar sigma X kemudian mengalami geser ya. Gesernya arahnya ke bawah sebesar tau Y. Nah, adapun tau Y adalah F1 dibagi A shear ya. Dengan A shear ini adalah luas penampang lingkaran dan F1 ya adalah 200 Newton tadi. Sehingga tau Y ya, bernilai 0,6369 megapascal. Nah, berikutnya ya, dari diagram ini ya, kita mencoba untuk mencari tegangannya ya, tegangan prinsipalnya. Nah, dengan menggunakan persamaan tegangan prinsipal ya yang sedemikian rupa dan memasukkan nilai sigma X-nya ya 254, sigma Y-nya tidak ada dari diagram yang tadi. Ya, dari diagram yang tadi ini ternyata saya tidak mendapati adanya sigma pada arah sumbu Y. Ya, seperti itu. Sehingga ini saya nolkan, ya ini saya nolkan ya. Dengan saya memasukkan nilai tau XY ya atau tau YX ya sebesar 0,6369 sehingga saya memperoleh dua nilai sigma yaitu 254 dan juga minus 0,00 ya. Nah, kemudian dari sini ya disimpulkan ya bahwa nilai tegangan yang maksimal ya adalah yang sebelah kiri yaitu adalah 254,5
0,00159 megapascal. Nah, ini adalah nilai tegangan pada titik A dengan menggunakan cara matematis. Berikutnya, ya kita akan mencoba menggunakan simulasi seperti itu. Nah, berdasarkan simulasi yang saya lakukan, ya, saya memperoleh hasil yang seperti ini. Nah, saya kebetulan juga sudah mengetahui bahwa titik A terletak di sini, ya, di atas. Dan dia dari gradasi warnanya berwarna merah, ya. Dengan gampang saya akan mendapatkan, ya, titik A ini, ya, kurang lebih nilai tegangannya adalah 2,56 dikali 10 pangkat 8 atau 256,6 kali 10 pangkat 6, 256 megapascal, seperti itu. Nah, dari hasil simulasi ini, ya, jika kita bandingkan, ya, antara tegangan yang terjadi pada titik A dengan yield point, ya, yield point yang ada, ya, dari material tersebut, ya, ternyata yield point ini, ya, masih lebih tinggi daripada tegangan yang ada pada titik A. Seperti itu. Jadi tegangan pada titik A ini lebih rendah, ya, daripada tegangan yield. Atau bisa kita simpulkan, ya, dengan asumsi bahwa safety factor 1, ya, maka sistem, ya, khususnya pada titik A, ya, ini tidak akan timbul crack, ya, atau bisa disimpulkan bahwa sistem adalah aman seperti ini. Nah, berikutnya yang terakhir, ya, kita akan mencoba untuk mengkomparasi hasil perbandingan dari perhitungan yang melawan simulasi. Nah, dari perhitungan, ya, ini tadi, ya, kita memperoleh pada titik A, ya, tegangannya adalah 254 megapascal. Sementara dari hasil simulasi, ya, kita mendapatkan bahwa tegangan pada titik A ini tadi, ya, ini adalah 258,6 megapascal. Nah, ini bedanya cukup tipis seperti itu, ya. Sehingga dari sini, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa antara hasil perhitungan, ya, dengan hasil simulasi ini ternyata adalah sama seperti ini. Nah, bedanya adalah demikian. Jika disimulasi, ya, kita bisa langsung mengetahui, ya, nilai pada semua titik. Ya, kita bisa langsung mendapatkan, ya, nilai tegangan pada semua titik pada batang. Sementara di perhitungan tidak. Ya, di perhitungan, ya, kita hanya mendapatkan pada satu buah titik, yaitu adalah titik A. Sementara untuk mendapatkan nilai tegangan pada titik B, ya, kita perlu menghitung kembali dengan menggunakan proses perhitungan sebagaimana yang saya tunjukkan tadi. Ya. Dan mungkin analisanya menjadi sedikit berbeda, ya, karena titiknya berbeda. Seperti itu. Dan ini merupakan kelebihan dari simulasi seperti itu. Dan kelebihan ini, ya, yang mungkin tidak ada, ya, tidak didapatkan ketika kalian menggunakan metode perhitungan. Baik, ya, saya rasa cukup di sini, ya, untuk video pada kesempatan kali ini, ya. Semoga dari video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, ya, jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, ya, bagi kalian semua. Dan juga jangan lupa untuk mensubscribe, ya, agar nantinya kalian mendapatkan update materi perkuliahan, ya, untuk praktikum komputasi struktur dari saya. Sekian, ya, dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.